Baik, selamat bertemu kembali saudara-saudara, para sahabat yang dicintai dan diberkati Tuhan. Kali ini kita akan mempercakapkan tentang dukungan. Dukungan. Apakah dukungan itu penting? Jawabnya setengah ya dan tidak. Setengah ya, dukungan itu setengah penting. Karena dengan adanya dukungan itu memberikan tambahan kekuatan semangat pada orang yang didukung. Tetapi sebenarnya yang menentukan adalah orang itu sendiri. Bukan yang mendukung, tetapi orang itu sendiri, orang yang didukung itu. Yaitu kalau dia mempunyai keyakinan diri. Nah, dukungan itu semakin menguatkan keyakinan dirinya itu, dan keyakinan diri itu semakin membakar semangatnya. Dengan keyakinan diri dan semangat yang terbakar, terkobarkan itu, maka dia dapat menggapai impian atau cita-citanya atau melakukan tugas tanggung jawab yang sedang dia jalani. Salah satu contoh begini, ada orang sakit, kemudian temannya atau bahkan pemimpin agama mendoakan orang yang sakit itu. Nah, doa dari temannya atau bahkan pemimpin agama yang mendoakan orang yang sakit itu memberikan tambahan keyakinan diri bagi si sakit, dan keyakinan diri itu membakar semangatnya dia untuk sembuh. Kekuatan dari dalam raga, imunitas tubuh semakin menguat karena semangatnya. Nah, semangat itu karena keyakinan dirinya, saya sembuh, saya sembuh. Nah, akhirnya kemudian dengan semangat itu maka dia sembuh. Jadi dia berhasil mencapai cita-citanya atau impiannya dari sakit menjadi sembuh, itu karena dia mempunyai keyakinan diri. Nah, keyakinan diri itu semakin terbakar, terkobarkan karena dukungan, antara lain dukungan doa dari teman atau bahkan pemimpin agama itu. Di situ pentingnya dukungan. Pentingnya itu memberikan tambahan kekuatan kepercayaan diri yang pada akhirnya semakin membakar semangat. Maka saya menyebutnya itu setengah penting. Karena sekali yang menentukan sebenarnya ada orang itu sendiri. Meskipun ada dukungan, didoakan temannya, didoakan pemimpin agama, tapi kalau dia tidak mempunyai keyakinan diri untuk sembuh, dia bahkan kemudian merasa tidak bisa sembuh, ya akhirnya memang tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika dia mempunyai keyakinan diri, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Nah, itu kemudian membakar semangatnya yang menimbulkan dari dalam raganya itu kekuatan tersendiri untuk mengatasi sakitnya itu. Ya. Nah, tetapi dukungan itu tidak penting. Dukungan itu sama sekali tidak penting kalau dukungan itu justru menjadi alat atau sarana melakukan penindasan atau penekanan. Ada sebuah contoh begini, ada anak yang anak itu kidal. Dia di taman kanak-kanak sekolah dan gurunya berulang kali
meminta kepada anak itu, menginstruksikan kepada anak itu, memerintahkan kepada anak itu supaya dia menggunakan tangan kanan. Memberikan sesuatu dengan tangan kanan, menulis dengan tangan kanan dan sebagainya. Nah, sementara dia tidak bisa. Dia selalu saja menggunakan tangan kiri karena memang dia kidal. Nah, akhirnya guru itu jengkel kepada anak yang diperintah tetapi tidak menurut apa yang dia perintahkan, yaitu agar menggunakan tangan kanan, dan akhirnya anak itu ditekan, bahkan akhirnya anak itu dikeluarkan atau anak itu diminta oleh orang tuanya untuk keluar karena dia merasa memang di situ tidak nyaman sebab selalu dimarahi oleh gurunya. Itu contoh dukungan itu menjadi tidak penting. Kamu saya dukung, tapi kamu harus ikut saya. Itu adalah dukungan penindasan, dukungan penekanan. Dan itu terjadi di mana-mana, terjadi dalam aspek atau bidang hidup apapun juga, di politik, di ekonomi, di agama, dalam semua aspek kehidupan. Yang sering terjadi adalah dukungan akan diberikan kalau orang itu mengikuti kehendak dari si pendukung. Kamu saya dukung asal kamu sesuai dengan yang saya inginkan, saya kehendaki. Orang tua juga bisa memberikan dukungan yang negatif begitu kepada anak, sehingga dukungan itu menjadi tidak penting. Kamu saya dukung, kamu akan saya beri begini, dan seterusnya, asal kamu mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang tua itu. Padahal anak itu barangkali mempunyai keinginan lain. Dia ingin sekolah di bidang lain, sementara orang tuanya menghendaki supaya anak itu sekolah di bidang tertentu misalnya. Nah, jadi dalam hal semacam ini dukungan itu menjadi tidak penting, sama sekali tidak penting. Nah, dalam kenyataan yang semacam ini, karena dukungan itu tidak penting, kalau mempunyai keputusan, mempunyai pilihan yang kemudian menjadi keputusannya, jalani keputusan itu meskipun hanya sendirian, meskipun tidak ada teman, tidak ada yang mendukung, bahkan barangkali lebih banyak yang tidak mendukung daripada yang mendukung. Sama sekali tidak ada yang mendukung, jadi hanya sendirian. Itu seperti berjalan melawan arus hidup, menjalani hidup yang melawan arus. Arusnya ke selatan, dia harus hidup atau menjalani hidup ke utara. Arusnya sangat kuat, tetapi dia sendirian. Tidak apa-apa, jalani saja. Tokoh-tokoh penting dunia ini, bahkan juga para nabi, biasanya itu juga kebanyakannya itu adalah justru tanpa dukungan. Nggak ada yang mendukung. Melawan arus, karena memang tidak ada yang mendukung. Dia menjadi orang aneh, sendirian dalam perjalanan hidup itu. Tidak apa-apa, jalani keputusan atau pilihan yang telah diputuskan itu, jalani saja. Dan resiko konsekuensinya adalah melawan dari kecenderungan umum, yaitu karena kecenderungan umum itu banyak orang yang tidak mendukung tapi justru melawan. Tidak apa-apa, jalani dengan hati damai, jalani apa yang menjadi keputusan itu, karena pertanggungjawaban kita itu bukan kepada khalayak ramai atau orang ini. Pertanggungjawaban hidup kita itu kepada Dia yang di sana, yang menguasai segala-galanya, pencipta langit dan bumi, penentu hidup dan mati manusia. Jadi sekali lagi kalau punya keputusan dan yakin ada keputusan itu, mempunyai keputusan pilihan yang menjadi keputusannya itu adalah berdasar pada pergumulan yang mendalam, mendasar, ada alasan yang sangat mendalam dan mendasar atas pilihan atau keputusannya itu, jalani. Ada pertanggungjawabannya ke sana, bukan kepada khalayak ramai siapapun juga itu. Terima kasih.